Halo Mbak, selamat pagi. Pagi, Nah Mbak Maul masih ingat dengan saya? masih Siapa Mbak saya? suster Berlin. Betul sekali Mbak Maul, hari ini gimana kabarnya? Sudah pulang. Sudah tenang? Ya Mbak, ya Mbak. Kemarin kan kita sudah latihan ya Mbak. Kalau boleh tahu Mbak masih ingat gak kita latihan apa sih? Masih yang pertama itu melakukan aktivitas fisik, contohnya nafas dalam dan berbentak, terus kemudian berkata-kata yang baik dalam mengekspresikan perasaan marah, terus kemudian dengan cara spiritual dengan sholat dengan zikir. Nah, ya betul sekali Mbak. Mbak melakukan latihan itu nggak Mbak? Iya, Dilakukan ya Mbak. Oke, nah sesuai dengan janji saya kemarin, hari ini kita akan melakukan latihan yang keempat ya Mbak, yaitu meminum obat dengan cara yang benar. Nah, untuk waktunya sekitar 10 menit saja Mbak, dan untuk tempatnya di sini, apakah Mbak bersedia? Oke, nah sekarang kita akan melakukan latihan minum obat. Tujuannya supaya Mbak bisa lebih tenang dan mungkin bisa mengontrol marahnya Mbak juga. Untuk hal yang lebih dipersiapkan adalah kesediaan Mbak dan waktu dan obatnya juga, serta resep dari dokter. Nah Mbak minum obat itu harus ada resepnya juga ya Mbak, jangan minum obat secara sembarangan. Nah sebelum minum obat Mbak juga harus memastikan 5 benar obat, 5 ya 5, 6, 5 benar obat. Yang pertama adalah benar namanya. Nah dipastikan apakah dalam obat tersebut namanya sesuai dengan Mbak, nama lengkap, dan mungkin juga ada tanggal lahir ataupun umurnya ya Mbak. Yang kedua adalah benar obatnya. Nah, benar obatnya itu apakah obat tersebut sesuai dengan yang disarankan oleh dokter. Lalu yang ketiga adalah benar cara minumnya. Nah, benar cara minumnya itu seperti sesudah atau sebelum makan. Lalu benar dosisnya. Benar dosisnya itu sesuai dengan apa yang diresepkan oleh dokter. Dan yang terakhir adalah benar cara minumnya. Nah, benar cara minumnya itu lewat oral ataupun dioles, lewat ditelan ataupun sesuai dengan ditaruh di bawah lidah seperti itu Mbak. Dan Mbak juga dianjurkan untuk minum obat secara rutin ya Mbak. Jangan berhenti secara mandiri. Nah, terus kalau misalnya habis harus berkonsultasi lagi dengan dokter, karena ini juga menimbulkan efek yang kekambuhan kalau misalnya Mbak memutus obat secara mandiri gitu Mbak. Dan nanti Mbak misalnya mulut Mbak terasa kering setelah minum obat, Mbak bisa minum banyak dan menghisap es batu ya Mbak. Oke, apakah Mbak sudah mengerti? Kalau sudah, Mbak bisa menyebutkan apa saja yang perlu dipersiapkan Mbak sebelum minum obat? Pertamanya kebetulan, terus kedua obatnya, dan terus caranya itu harus melihat apakah ada yang melengkap saya di obatnya, terus obatnya itu harus sesuai dosis, terus kemudian dosis dari dokter nggak boleh berhenti minum obat kalau bisa jadi tambahan, terus harus diketahui juga itu umumnya setelah atau sebelum makan. Terus kalau saya merasa setelah minum obat saya bisa menghisap es batu. Betul sekali Mbak, sudah hebat, sudah bisa menyampaikan apa yang saya ajarkan tadi. Gimana perasaannya Mbak setelah latihan hari ini? Lebih senang ya Mbak? Oke, saya lihat juga dari latihan pertama hingga hari ini Mbak sudah mengalami peningkatan. Sekarang lebih tenang lagi ya Mbak daripada yang pertama kemarin. Mbak bisa lebih bisa mengontrol marah Mbak. Dan jangan lupa juga Mbak harus melakukan latihan tersebut secara mandiri dengan rutin supaya bisa lebih mengendalikan rasa kesal dan marah Mbak.
Nah, untuk hari ini kan pertemuan terakhir ya Mbak. Untuk besok lagi, untuk pertemuan ke depan saya akan jadwalkan kembali untuk berkonsultasi. Lalu untuk tempatnya bisa di sini Mbak. Nanti kami akan berkolaborasi dengan eh, tim kesehatan yang lainnya. Untuk waktunya saya berikan jadwal itu ya Mbak. Apakah ada yang ditanyakan